Teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir di acara ini, di live streaming ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah banyak absen ini di kolom komentar. Rupanya sudah langsung connect langsung gemberuduk. Terima kasih loh ini buat fans beratnya Pak Bayu yang sudah stay tune dari tadi sore, mungkin nunggu kapan ini nongol pas malam minggu Pak ini. Iya betul. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak ya, daripada ngobrolin yang serem-serem. Kita ngobrolin enaknya makanan ya deh Pak ya. Boleh kita ngomong makanan dengan kesehatan lah. Oh ya baik. Teman-teman, seperti kita banyak tahu yang banyak viral di sosial media maupun di dunia perdagangan, itu makanan-makanan yang mungkin kita akan sulit menemui makanan yang sehat ya. Tentunya makanan ini banyak sekali yang orang berdagang tapi kurang peduli terhadap dampak dari apa yang dia jual ketika orang mengkonsumsi jangka panjang. Ya, kita tidak menyalahkan pedagang karena mereka juga mencari rezeki ya Pak. Betul. Ya. Cuman kita mengajak untuk teman-teman yang berdagang bahwa perlu diketahui yang makan itu, kata Pak Bayu, ya tetap manusia kan gitu. Nah, bagaimana Pak Bayu? Biasanya kan kita ngomongnya ke petani ya gitu. Betul. Bagaimana menurut Pak Bayu supaya orang yang menjajakan makanan itu bukan hanya meraup keuntungan aja tapi menggunakan segala cara ya. Kita tidak pungkiri bahwa belum lama juga ada orang-orang yang nakal, memang tidak semua, tapi ada juga yang nakal gitu, mencampurkan bahan makanannya dengan kimia, pengawet, pewarna, pemutih gitu. Yang itu kita tahu jangka panjang, memang hari ini makan tidak langsung membuat sakit ya, sama aja mungkin kita memasukkan racun ke dalam tubuh orang yang membuat orang jadi sakit kemudian meninggal, sama aja membunuh pelan-pelan ya. Betul. Kalau kita mau berpikir ya Pak Bayu ya. Nah, ini bagaimana Pak Bayu ya, kemarin di pelatihan Pak Bayu kan juga sudah banyak mengatakan bahwa tani tawakal niat ibadah nih. Dari sisi dunia perdagangan, orang yang menjajakan makanan, baik makanan di warung maupun makanan kecil yang dijajakan di mana-mana itu, apalagi ini di sekolah-sekolah ya Pak ya. Yang saya prihatin di sekolah-sekolah yang itu yang konsumsi itu anak-anak kecil ya, termasuk anak-anak kita gitu. Saya juga punya anak kecil gitu. Nah, itu menjadi keresahan saya sebagai orang tua, karena yang namanya anak kecil itu mudah sekali terpengaruh dengan temennya yang makan atau apa gitu. Bagaimana tip atau mungkin satu masukan atau apa ya, satu nasihat dari Pak Bayu untuk saudara-saudara kita ini yang mencari jalan rezekinya dari dunia perdagangan makanan, karena sekali lagi makanan tetap nyambung dengan kesehatan dan pertanian. Monggo Pak Bayu. Baik, Indonesia ini Bapak Ibu punya Pancasila. Pancasila itu luar biasa. Sila pertama berkata ketuhanan yang Maha Esa. Satu filosofi dasar yang luar biasa untuk satu negara. Negara yang didasari dengan asas ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan saya minta maaf, Indonesia ini adalah negara yang beragama dan bertuhan. Tetapi saya minta maaf. Betul-betul saya minta maaf. Tapi saya mau katakan jujur. Orang seringkali memisahkan antara agama dan pekerjaan. Mereka selalu berpikir kalau urusan doa, urusan surga, kita harus benar. Kita harus jadi orang yang suci. Tetapi ketika urusan hidup, urusan tanggung jawab dunia mereka hidup, mereka sudah tidak membutuhkan lagi kesucian itu.
Padahal boleh saya katakan, wujud iman adalah di dalam pekerjaan sehari-hari kita. Banyak orang bisa hidup suci ketika hanya di tempat ibadah. Keluar tempat ibadah, justru mereka kayak bukan lagi orang yang beragama. Itu adalah menjadi kesedihan yang luar biasa. Berarti sampai di level mana imannya? Kemudian yang kedua, banyak orang bingung, akhirnya menghalalkan segala cara dengan mengejar yang disebut keuntungan. Padahal sejujurnya kita harus mau katakan, apakah kita hidup dari keuntungan? Kita hidup dari rezeki, Pak Bambang. Kita hidup dari berkah. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ayo kita sama-sama pelajari, ayo kita lihat sama-sama. Ada orang yang kaya raya, yang bisa melakukan segala sesuatu itu dengan konsep dia bisa berhasil dengan melakukan segala cara. Tetapi kalau kita lihat tidak sampai diturunkan, uangnya sudah habis. Melalui apa? Sakit penyakit. Pekerjaan saya adalah seorang herbalis. Pekerjaan saya ini melayani banyak sekali pasien. Bahkan boleh saya mau katakan Bapak Ibu, uang yang kita makan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya diminta pertanggungjawabannya itu begini. Kadang-kadang minta maaf, jikalau penghasilan kita itu bukan rezeki, maka uang itu pun tidak akan pernah sampai diwariskan. Dan saya minta maaf, meninggalnya pun dengan penyakit-penyakit yang tanda kutip menghabiskan uang. Dan itu yang harus dicegah. Karena itu saya mengharap dengan sangat, ayo kita sama-sama berubah. Ayo kita sama-sama mencari solusi. Saya yakin 100% Bapak Ibu, ketika Bapak bangsa kita menyebutkan Indonesia adalah negara yang percaya adanya Tuhan. Bahkan sila pertama berkata ketuhanan yang Maha Esa. Itu betul-betul diyakini bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Dan kalau Tuhan itu betul-betul ada, kita harus yakin Tuhanlah yang memerintahkan setiap manusia itu lahir, termasuk Bapak Ibu dan Saudara dan saya yang lahir di Indonesia ini sebenarnya atas perintahnya siapa? Ya perintahnya Tuhan sendiri. Dan saya yakin 100% Tuhan itulah juga yang akan memelihara hidup kita. Memang ekonomi menjadi beban yang luar biasa. Ekonomi menjadi masalah yang luar biasa hari-hari ini. Tetapi saya yakin 100% masalah yang berat sedang terjadi jangan membuat kita meninggalkan Tuhan, tetapi membuat kita mewujudkan iman. Bukan hanya pintar untuk berdoa, bukan hanya pintar untuk sembahyang, tetapi mewujudkan iman untuk bertindak. Karena apa Bapak Ibu? Wujud iman itu ada di dalam pekerjaan. Dan saya berharap satu, makanan ini adalah sesuatu yang minta maaf. Itu sangat penting sekali. Contoh Bapak Ibu. Dulu orang sakit kanker itu sedikit sekali. Hampir hari ini call center kami semuanya Bapak Ibu menerima penyakit kanker yang luar biasa banyak. Yang kedua, selain sakit kanker yang luar biasa banyak Bapak Ibu, ada satu hal yang lebih menyakitkan lagi. Dulu orang sakit diabetes Bapak Ibu bisa dihitung. Hari ini orang sakit diabetes luar biasa banyak. Saya minta tolong dengan sangat. Apakah kita akan membawa anak-anak bangsa ini ke satu jurang penyakit yang tidak ada hentinya? Saya minta tolong, jangan. Kalau sakit terus langsung meninggal selesai, tidak masalah. Tapi kalau sakit dan menghabiskan semuanya, itu yang membuat betul-betul beban itu berat. Dan bisa-bisa yang paling saya takutkan satu, orang akan melawan Tuhannya, orang akan memberontak kepada Tuhannya. Boleh saya katakan, banyak manusia akan murtad gara-gara sakit penyakit. Siapa yang bisa menolong itu? Tidak ada cara lain. Butuh satu konsep yang saya sebut tobat massal. Petani ayo tobat, pedagang ayo tobat, menjual makanan ayo tobat, pengolah makanan ayo tobat. Buat yang terbagus sebagai ibadah. Saya yakin 100% Bapak Ibu, ketika kita melakukan yang baik dan yang benar, insya Allah kita akan dijaga, kita akan dipelihara.
Dunia memang akan membawa kita ke satu proses hierarki yang luar biasa. Ingat baik-baik, hari ini agama sudah mulai dikaburkan. Dengan cara apa? Banyak orang yang berdoa, banyak orang yang mencari, tetapi masih tetap salah jalan. Saya berharap satu, ayo kita lakukan dari apa yang bisa kita kerjakan. Kalau di sektor makanan ini saya betul-betul minta tolong. Kita memang butuh ekonomi. Tapi jangan katakan bahwa ekonomilah yang akan menguasai kita. Tadi saya sebut luar biasa ya. La ilah, gimana Pak Bambang? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan Selain Allah. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Ada Tuhan-Tuhan kecil. Yang paling menakutkan itu Tuhan yang namanya rupiah. Berani jalan, berani. Tidak punya uang, ya tidak jalan. Loh katanya disuruh Tuhan. Loh kan Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan kan rupiahnya. Ya repot. Kenapa mencuri? Ya karena tidak punya uang. Sebentar. Apakah Tuhan menyuruh mencuri? Ya tidak. Terus jawabannya lagi, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak kasih-kasih. Ya saya mencuri. Sebentar. Tuhan yang mana yang disembah? Tuhan yang lain. Karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ayo jadi pahlawan. Kalau boleh katakan orang jihad, ayo jihad di dalam kebenaran. Jihad kebenaran bukan bicara Bapak Ibu. Bukan berkoar-koar Bapak Ibu. Jihad di dalam kebenaran. Ayo kita lakukan tindakan nyata. Iman kita. Setuju enggak Bapak? Setuju. Kenapa saya jadi pendakwah ini? Ngapain? Ya saat ini kita sedang bersama Al Ustadz. ya biar gak sepaneng Pak. Iya, sekali-sekali lah, enggak apa-apa. Ini kan hari ini kita masuk fase-fase perubahan Pak. Ya jadi memang ya dengan sampaikan tadi itu sangat menyentuh dan benar jika kita mau melakukan bahwa kita hidup itu dari rezeki gitu ya Pak. Betul sekali. Bukan penghasilan. Bukan dari penghasilan kita, karena yang memberi rezeki itu ya Tuhan tadi. Nah rezeki itu ada, semua orang dikasih rezeki karena keadilan Tuhan. Betul sekali. Cuman kita pilih yang rezeki yang barokah gitu, yang Pak. Barokah yang bisa diwariskan Pak. Bisa diwariskan, yang bermanfaat tetapi bukan malah merugikan orang lain. Baik Pak, kita ngomongin yang lain lagi. Iya, ngomongin yang lain Pak, jangan ngomongin itu terus Pak, nanti saya nih kejebak. Iya. Baik. Oke, Al Ustadz nanti. Oke Pak, saya sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di. Iyalah, kita relax dulu lah. Mulai dari kemarin kita tegang terus ini. Iya. Ya kalau tegang itu kita suka Pak. Ya nggak bisa aja. Kepengen tegang. Kepengen beli teh prima. Teman-teman kita nggak jualan walaupun kita pajang produk ini ya. Ini sponsor ketika tempat kita talk show malam ini Bapak Ibu ya. Kita berada di perusahaan, salah satu perusahaan kami yang kita sebut dengan nama Bayu Asmara Jaya BAJ. Ini sedang memproduksi di tempat ini, di BAJ ini memproduksi jamu dalam bentuk rajangan. Banyak orang komplain waktu itu Pak, kenapa kok buat rajangan itu kan paling kuno. Saya waktu itu punya satu prinsip, yang kuno itu yang luar biasa. Begitu. Bukankah kita jadi berkembang banyak itu dari kuno ya Pak? Betul. Kadang orang mengingkari asal muasalnya. Kalau di sini kan kita konsep betul-betul tradisional Pak. Kita tidak pakai konsep yang modern, saya hindari mesin-mesin yang canggih. Saya betul-betul gunakan karyawan, padat makarya lah, anggap seperti itu Pak Bambang. Ya, baik Pak Bayu. Di dalam pelatihan itu kan di dalam pelatihan itu kan kita juga ngajari, atau bukan ngajari ya, maksudnya kita juga meng-share cara membuat produk-produk tersebut. Betul. Gitu. Kenapa ya saya memberikan tip, kemudian pas kesehatan kan biasanya saya yang memperkenalkan ini. Betul. Produk. Tetapi itu karena sesuai perintah.
perintah Ndoro. Bukan bercanda kita loh. Ya, saya bersama Pak Bayu itu udah seperti saudara ya, pokoknya wis guyon tok isinya. Supaya berbahagia ya Pak. Betul. Karena di setiap harian kita itu ngurusi orang sakit. Sudah bertahun-tahun itu setiap hari itu ditelepon, Pak saya sakit gini, kemudian kadang-kadang yang ngenes itu dikirim foto yang mungkin tidak ada obatnya. Ya kanker yang udah luka, udah macam-macam kayak gitu. Jadi kita agak bukan capek sih, tapi kita agak guyon gitu. Betul. Supaya tidak suntuk juga. Kadang-kadang juga saya sama pasien yo kadang-kadang berguru. Kadang-kadang ya ada galaknya juga Pak saya ini, saya akui Pak itu. Tapi terima pendaftaran. Ya bukan hanya terima pendaftaran. Tapi maksud saya ini terkait dengan pasien itu. Saya galak itu maksudnya itu tujuan saya itu manuto gitu loh. Kalau mau sembuh itu nuruto maksud saya gitu. Betul. Ya seperti kata Pak Bayu kan, yo orang sakit itu kita tanya ke kita memberi solusi, ya coba dijalani karena kita juga nggak bisa menyembuhkan, tapi kita memberikan satu cara supaya itu menjadi wasilah kan gitu Pak. Betul ya sekali. Supaya bisa sembuh. Kadang-kadang kan gini, dari pasien-pasien yang ada itu yo namanya banyak orang ya, saya juga tahu posisi orang sakit itu seperti apa, jadi mungkin tingkat kepenatan, stres, putus asa, kemudian pengennya itu cari yang instan, atau yo nek bisa itu kita memberikan satu harapan yang membuat mereka bahagia. Wah ini minum ini nanti sembuh, pasti sembuh. Harapan mereka kita ngomong seperti itu Pak. Tapi kan saya tetap tidak ngomong seperti itu, karena walaupun ada yang sembuh, saya percaya kesembuhan kan bukan dari obat. Betul kita, sekali. Itu harus kita pegang. Ya, Pak. Kita tidak bisa menyembuhkan orang. Betul, karena kalau kesembuhan itu dari obat kita, berarti setiap orang yang minum berarti sembuh. Betul. Ya sama halnya sehebat apapun obat misalnya di rumah sakit atau di sebuah pengobatan. Orang sakit yang sama diberikan obat yang sama belum tentu sakitnya sembuh. Kadang. Seperti orang lain juga. Nah, gitu. Jadi nyambungnya ke sini, Pak. Pak Bayu kan membuat produk gitu. Lalu saya diperintah untuk mengajari teman-teman untuk memproduksi sendiri apa yang Pak Bayu buat, walaupun yang obat-obat jenis tetes ini kan karena prosesnya juga agak sulit lah. COD agak sulit Pak. Cairan obat dalam itu agak sulit. Ya, butuh tempat yang betul-betul paling standar. Tidak kita mengajarkan dasar-dasar yang nyatanya ini produk-produk yang dibuat Pak Bayu ini juga sudah membawa banyak manfaat ya Pak ya. Betul. Yang sudah terjual. Nah, kenapa Pak Bayu kok mengajari orang membuat sendiri? Ya kan ini namanya kita sebagai marketing misalnya, ya kan piye iki kon ya bahasa Jawanya itu aku iki kon dodolan tapi sik ameh tuku kon gawe dhewe gitu loh. Tapi aku suruh mengajari gitu. Dulu Pak, ini sambil cerita obrolan. Boleh Pak. Dulu memang waktu awal-awal saya bersama Pak Bayu itu waktu kita ke kampung-kampung. Bosku iki wong stres paling gitu ya. Iya. Ya mohon maaf saya rasani di belakang juga gitu. Iki jane iki piye to Pak Bayu itu gimana tuh gitu. Kita ini loh suruh jual, tapi Pak Bayu selalu ngajari orang untuk membuat sendiri. Malah gak dikongkon tuku lah. Malah gak dikongkon tuku gitu. Tapi ternyata yang namanya rezeki itu Pak. Betul. Ternyata Tuhan itu memberikan upahnya dari jalur yang mungkin tidak kita sangka-sangka itu tadi. Betul sekali. Nah, kenapa begitu tadi Pak ini? Alasannya gitu. Saya kalau mengenang masa susah-susah itu takutnya saya nangis itu. Kadang itu saya bisa terharu gitu Pak. Terharu mimpi-mimpi gitu. Monggo Pak Bayu Mas, iki obrolan ngelantur Pak. Kita sudah berapa? 12 tahun ya Pak Bambang ya, bersama saya ya. Memang pada 12 tahun lalu Pak, ya saya tahu gitu. Ketika saya ngomong di depan, di belakang dirasani oleh tim teman-teman sendiri. Tapi tenang saja, saya kan tidak pernah marah kan Pak? Iya Pak.
Saya ngajari untuk teman-teman itu bisa berbagi, untuk memberi pelayanan yang terbaik. Ya saya tahu saya juga diolok-olok di belakang oleh pasukan sendiri, tapi saya tetap senyum saja. Karena apa? Karena saya sadar waktu itu masih anak-anak lah, masih belum ngerti. Betul, Pak. Masih belum mengerti satu proses. Kenapa saya selalu mengajari pasien untuk membuat sendiri obat-obatannya? Karena saya jamin 100%, Pak. Saya tidak bisa menyembuhkan pasien. Yang kedua, obat dan jamu herbal saya tidak bisa menyembuhkan semua orang. Kalau yang sembuh yaitu pas rezekinya aja yang sembuh. Kenapa kok saya harus katakan itu? Saya juga tidak mau membuat produk yang akhirnya menjadi musyrik, Pak. Yang menjadi akhirnya pesaingnya Tuhan. Ya, menuhankan. Menuhankan itu bahaya sekali, Pak Bambang. Karena itu dari awal di herbal itu saya sebenarnya lebih tidak senang menjual herbal. Pak Bambang lihat ya, seluruh talkshow saya ketika ketemu pasien, ketika saya melayani pasien, semua saya suruh membuat sendiri kan, Pak. Iya. Kalau memang kasus-kasus yang betul-betul urgent, kasus-kasus yang betul-betul harus diterapi dengan herbal yang sudah jadi, itu pun saya katakan minta maaf, kalau mau silahkan beli, betul kan Pak? Iya, betul. Kalau tidak, jangan, lebih baik buat sendiri. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena gini Pak, nomor 2 kan peraturannya kan tidak boleh nampilkan testimoni kan Pak sebenarnya Pak? Iya, betul. Tahu alasan saya Pak? Kenapa Pak? Kalau Bapak nampilkan testimoni, Bapak sedang berjanji ke orang, memberikan iklan itu kan janji toh Pak. Yeah. Janji yang belum bisa kita tepati Pak. Betul Pak. Loh, kesembuhan kan bukan hak kita. Kesembuhan itu kan haknya Tuhan sendiri Pak. Betul, terus kita Pak, yang menjanjikan kesembuhan ke orang. Kalau orangnya tidak sembuh, hati-hati kualatnya ke kita. Ya, Pak. Saya betul-betul menyadari ada satu cerita Bapak Ibu yang betul-betul membuat saya harus betul-betul berubah gitu loh. Ada orang sakit kusta, terus gara-gara disembuhkannya karena keajaibannya Tuhan sendiri. Terus kita ada anak buah kita minta uangnya, kustanya pindah ke orang itu. Nah karena itu saya minta tolong, itu yang saya pegang. Saya betul-betul kepingin Pak program ini menjadi pelayanan yang 100%, pengabdian yang 100%. Karena apa? Saya sebagai pemimpin di BSM ya, saya harus memberikan contoh. Rezeki kita bukan dari jualan, bukan dari penghasilan, tapi rezeki kita dari Tuhan, dari Gusti Allah sendiri sebagai wujud tanggung jawab. Kalau kita sudah tahu konsep rezeki tadi, rezeki itu kan bukan untuk Pak Bambang kan Pak? Yeah, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tua, untuk tetangga, untuk banyak orang yang di bawah kita. Betul Pak. Jadi konsepnya Gusti Allah membesarkan kita, diberikan rezeki itu dari memang kemampuan kita, dari rasa tanggung jawab kita. Kita akan diberi yang besar untuk menghidupi lebih banyak orang lagi. Itulah konsep rezeki. Rezeki bukan untuk sendiri. Nah karena itu kalau sudah tahu bahwa rezeki itu bukan untuk kita sendiri, kenapa kita cari repot? Ayo Pak Bambang pernah enggak komplain kan ke saya kan? Coba Pak Bambang lihat, mulai 12 tahun ikut saya kerja, pernah enggak saya target jualan? Iya Pak, enggak pernah Pak, enggak ada target penjualan. Kalau laris apa yang saya lakukan? Dikurangi. Iya, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak jualannya, betul atau tidak? Iya Pak. Pak Bambang tahu enggak kenapa saya dulu selalu ketika barang kita booming Pak waktu itu, laris sekali. Semua sampai stok habis gitu kan Pak ya. Di pabrik sendiri pun saya enggak nambah pabrik Pak. Saya enggak nambah karyawan Pak. Kalau enggak ada barang apa yang saya katakan? Ya jangan jualan dulu, santai saja. Tahu kenapa alasan saya waktu itu? Kalau kita terlalu kenceng jualan, ingat baik-baik Pak. Kita cuma dikasih waktu 24 jam loh Pak sehari Pak. Iya, betul. Semakin banyak uang kita, semakin banyak rezeki kita, berarti lebih besar lagi tanggung jawabnya. Lah kalau kita sudah tahu konsep itu, sekarang saya jadikan Pak Bambang, saya ajari posisi saya waktu itu. Ketika rezeki kita terlalu besar, berarti kita harus mengatur lebih banyak pekerjaan, betul atau tidak Iya, Pak? betul Pak.
enak mana? Pekerjaan kecil atau pekerjaan besar? Enak kecil tapi cukup nyantai gitu Pak. Kalau dulu saya ngomong gini, Pak Bambang belum level. Ya, betul kan Iya, Pak Pak. ya. Tapi sekarang setelah semuanya sudah punya, semuanya sudah ada, rumah semua kecukupan ya Pak ya, sudah lebih lah dari cukup. Sekarang kan Pak Bambang bisa merasakan, untuk apa lagi? Coba saya mau tanya Pak Bambang, kepingin apa yang belum bisa? Ya. Semua sudah bisa ya? Ya. Sudah mudah kan Pak? Ya. Sudah tidak bingung kan Pak? Tetapi satu, ingat baik-baik, apa yang kita terima perlu dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu yang tidak enak. Betul Pak. Saya merasa satu Bapak Ibu, saya sudah kerja ini tidak tahu ya berapa puluh tahun. Dan tugas saya hanya satu, mengajari orang untuk hidup sehat, mengajari orang untuk mandiri, mengajari orang untuk membangun pertanian. Dan itu pekerjaan yang tanda kutip tidak mungkin Pak Bambang. Nah, kenapa Pak Bambang harus mengajarkan itu ke semua orang banyak? Ini alasan saya. Ini yang kedua. Jangan sakit hati loh Pak ya. Ya. Kalau yang membuat pabrik, yang memproduksi obat, itu adalah pasien-pasien sendiri. Tugas kita diringankan atau diberatkan? Diringankan Pak. Diringankan. Kalau orang tidak sadar pasti ngomentarnya gini, loh nanti rezeki saya kan berkurang. Rezeki lo siapa yang bagi? Saya minta maaf, ketika saya membuat itu rezeki Pak Bambang berkurang atau tidak? Tidak Pak. Tidak kan? Nah, ini saya minta maaf, jangan tak interogasi. Ya kita nggak ada skenario ya, ini obrolan santai Pak ya. Obrolan santai. Banyak orang kan komplain waktu itu ke saya, loh Pak kalau semua pasien diajari buat sendiri. Pak Bambang sering kan dengan cerita ya, testimoni dari teman-teman, Pak Bayu saya sudah buat semuanya, saya bagi-bagikan, ada yang dijual, ada yang dibagi-bagi, ada yang dipakai nolong orang, ada yang dipakai untuk bisnis, betul ya Pak ya? Iya betul Pak. Dan hasilnya apa? Apakah kita berkurang rezeki kita? Tidak sama sekali. Terus yang kedua, saya justru bangga sekali. Pak Bambang ingat nggak 5 atau 6 tahun lalu ketika ada orang sembuh cuman membuat rebusan sendiri, betul enggak? Apa yang saya lakukan? Saya beri hadiah kan? Kenapa saya beri hadiah? Saya berarti bangga, saya sudah bisa mengajari orang menjadi herbalis. Bahkan kemarin ada nenek-nenek yang pas kita nggak. Kemarin teman-teman kita itu live di radio ini. Kita ini saat ini kan di studio radio. Kemarin kita live. Kemudian pasien telepon itu lewat radio, lewat telepon itu menyatakan dia sakit 20 tahun loh Pak. Sakitnya 20 tahun, minum rebusan apa itu? Madaran ya? Ya, untuk madaran untuk maknya sama untuk badannya sama salam manis. Iya, minum salam manis, dia membuat itu sendiri. Kemudian alhamdulillah sembuh. Kemudian satu-satunya orang yang berani manggil anak. Iya. Jadi tadi malam nenek itu bilang ini, oh anakku Bayu, moga-moga tetap sehat kayak gitu ya. Wah, saya itu terharu Pak tadi malam itu. Wah, yang apa hal yang mungkin ada orang yang mencibir kita gitu. Maksudnya alah apa gitu, ribet gitu ya, rebus-rebusan dan lain sebagainya, bahkan ya diolok-olok mungkin ya Pak ya. Sebelumnya kita kan diolok-olok apa ya, teman-teman sendiri, ada teman-teman yang mengolok tentang hal yang disampaikan Pak Bayu. Tapi ternyata hari ini tadi saja udah lebih dari 2 orang yang menyatakan sembuh dari rebusan. Ya kan itu kita enggak menjual karena mereka sendiri yang membuat, kita menyampaikan aja gitu. Betul. Ya, jadi ya luar biasa, saya juga terharu Pak itu tadi. Terus yang kedua begini lagi Pak, kenapa mereka harus buat sendiri-sendiri? Ingat Pak Bambang, kita semua akan meninggal. Ya. Ilmu ini harus sampai ke seluruh rakyat. Ilmu ini harus sampai ke seluruh generasi. Ya. Bahwa makanan itu loh betul-betul bisa jadi obat. Terus poin yang paling penting, Pak, orang sakit itu berarti dia orang kaya atau miskin Pak? Rata-rata ya, tidak pasti ya. Tidak pasti, ada orang kaya tapi sakit gitu. Tetapi saya minta maaf, kalau orang sakit sudah sampai 5 tahun, berobatnya kan sudah sampai kemana-mana. Ya. Berarti dia sudah tidak bisa kerja kan Pak? Betul. Kalau dia sudah tidak bisa kerja, masih punya uang atau tidak kira-kira Pak?
Ya kira-kira habis uangnya. Uangnya sudah habis. Ketika uangnya sudah habis, terus masih disuruh beli obat lagi, beli jamu lagi. Uangnya siapa? Dulu Pak, awal-awal kita jualan, ada orang dari Surabaya ke Mojokerto bawa uang receh itu loh Pak Bambang. Ya, satu kantong. Satu kantong itu loh Pak. Ongkosnya becak, ongkosnya gitu, terus ngitung uang recehan kayak gitu. Terus seandainya jenengan yang terima penjualan waktu itu kira-kira gimana? Nelongso atau bahagia kira-kira Pak? Iya Pak, nelongso. Nelongso. Kita yang akan menangis Bapak Ibu melihat pasien seperti itu. Terus yang paling penting, tidak semua orang punya uang untuk beli obat. Kita juga sering kali ketemu Pak janda seorang diri di rumah. Ketika saya tanya, Bapak Ibu sama siapa? Saya tidak punya siapa-siapa Pak, saya cuma di rumah. Ketika saya tanya makannya dari mana, dikasih tetangga Pak. Iya. Betul kan Pak? Betul Pak, itu saya juga ada. Sering kan seperti itu kan? Iya. Ada satu pasien Pak, setiap kali saya talk show dia ngejar terus Pak. Gara-gara kalau ketemu saya kan dia dapat obat gratis kan Pak? Iya betul. Ada kan tuh banyak Pak? Iya. Kan ada kan? Nah, kenapa saya harus melakukan itu? Seandainya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa sembuh di rumah hanya dengan rebusan, hanya dengan buat sendiri, hanya dengan makan-makan tertentu. Terus Bapak Ibu mengamalkan ilmu yang saya berikan ini untuk orang lain. Insya Allah seluruh daerah akan sehat. Betul. Betul atau tidak Pak? Iya Pak. Nah, karena itu ketika ini tidak bisa kita kasihkan semua, ya itu sayang sekali. Tetapi apabila ilmu ini diserap oleh semua orang, insya Allah kita akan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat Pak Bambang. Ya, baik Pak Bayu. Oke. Jangan terharu Pak. Iya terharu. Kelingan. Jangan menangis tuh Pak. Nanti ambilkan tisu, nanti Enggak. ada sarung Pak. Enggak, saya enggak menangis. Teman-teman, terima kasih yang masih stay tune dan mendengarkan obrolan kita. Mungkin ya kita ini hanya bercerita-cerita ya, mungkin teman-teman bosen mendengarkan obrolan-obrolan politik ya Pak ya. Iya. Bosan saya ngajar pertanian. Ya enggak, saya rasa kalau dengarkan Pak Bayu enggak. Karena banyak yang bilang katanya dengarkan Pak Bayu itu kayak dininah bubukkan, jadi teman tidur. Iya, kemarin di Ponorogo pendengar saya terbanyak itu sapi, kambing, ayam, semua kandang. Karena di kandang-kandang disetel isinya suara Pak Bayu. Tapi mungkin ya jadi ayam-ayam itu sadar. Kebalik nasihati ayam ya. Ayam aja nurut hidup sehat lah wong enggak. Baik Pak Bayu. Ya mungkin kita di akhir bulan Oktober ya kita akan mengadakan pelatihan herbal ya gitu. Iya Pak. Pelatihan herbal ya, harapan kita kan ya supaya teman-teman dengan obrolan ini sudah menonton, jadi apalagi teman-teman yang mulai sadar tentang hal ini, siapa lagi yang mau berjuang. Betul. Gitu. Maksudnya kayak kita berdua juga nggak tahu ya Pak ya, Umur kita sampai kapan? Kita itu seperti jam pasir aja nunggu habis minyaknya. Betul, gitu selesai. Sudah selesai tanggung jawabnya. Nah, dengan kita mengadakan pelatihan, sekali lagi kita berharap teman-teman ini menjadi teman-teman yang ikut pelatihan herbal ini menjadi perwakilan kita dan bisa duplikatnya Pak Bayu lah istilahnya. Betul. Gitu, memberikan solusi hal yang sama kita lakukan seperti yang kita perjuangkan lebih dari 10 tahun ini bersama Pak Bayu. Ya memang mungkin teman-teman tahunya yang sekarang itu udah ada banyak produk dan sebagainya, karena dari awal kita pun tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, bahkan sampai ya ke kampung-kampung kita berjuang kayak orang arisan. Cuman jagungan kayak orang arisan, memberikan nasihat, mendengarkan keluhan orang-orang kayak gitu Pak ya. Betul. Nah, tidak terasa dari 1-2 orang, 10 orang yang datang, kemudian itu ternyata juga membawa manfaat sehingga
Pak Bayu khususnya di Jawa Tengah Jawa Timur ini dikenal banyak orang-orang, tapi masih orang-orang tua. Betul. Orang-orang tua yang memang saat itu sedang sakit gitu. Nah, pelatihan ini Pak Bayu, kalau misalnya teman-teman ini ada yang mengikuti dan sebagainya, apakah ke depan ini bagaimana? Apakah Pak Bayu juga akan terus mensupport mereka? Bahkan mungkin harapan kita ini kan selama ini kita memberikan edukasi itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur aja. Betul Pak Bambang. Nah, harapan teman-teman di luar sana itu Indonesia itu luas gitu loh Pak. Iya. Tapi saya berpikirnya gini Pak, kalau kita ngadain pelatihan, kemudian nanti teman-teman itu di luar Jawa di mana-mana berjuang seperti kita, kemudian ya terus kita harus datang ke sana. Wah, saya kan ada mikirnya Pak, ini tambah raomah ya kan gitu. Tambah gimana itu, kadang-kadang kan ya pergi pelatihan itu 2 minggu nggak pulang gitu. Betul, tapi itulah pengabdian. Nggak ketemu anak istri itu yang harus merelakan waktu-waktu saya bersama keluarga. Pak, saya sedih nih Pak. Aduh aku kok jadi sedih soalnya Pak, ini kan beberapa hari nggak pulang, jadi sudah kepengin pulang. Jadi ingat masa-masa sulit Pak ini, jadi sedih. Ya kita kembali sapa aja lah teman-teman ini, kok malah ndati ini.